Hey guys, back with us again in this podcast with two of guys. Ya, jangan pakai bahasa Inggris terus. Oke, selamat datang kembali guys di podcast kita. Dimana ada dua orang anak muda yang pengen ngobrol-ngobrol aja tentang masalah-masalah duniawi yang dihadapi oleh anak muda. Oke, nah, ya karena ini baru episode 2, kita perkenalkan diri dulu lagi ya. Kita seperti ya kan belum kenal kayak nggak kenal, tak kenal maka tak sayang ya. Oke, nama aku ZB, saya berusia 23 tahun. Pekerjaan adalah pekerja swasta. Ya gitu. Oke, ya sekilas saja. Nggak sepanjang episode 1 ya perkenalannya. Iya, episode 1 panjang tuh karena memang pertama gitu loh. Oke. Oh ya, oke, for sure ya. Hai semua, namaku Bintoro. Aku juga sama kayak CB, usiaku 23 tahun. And ya, sama juga masih ikut korporat kayak gitu ya. Oke. Untuk episode kedua ini kita masih berada secara jauh ya. Kita ngadakan podcast ini secara jarak jauh untuk mendukung program pemerintah. Gitu. Yes, for sure. Ya, gimana? Sehat, Bin? Well, sehat. Thank God, sehat. Cuman memang ada di kita itu apa ya? Di tengah-tengah pemberitaan media yang sangat negatif ya. Jadi saya cukup mengurangin gitu ya, melihat berita-berita seperti itu gitu. Ya, kebetulan PPKM darurat ya, makanya mengurangi gitu. Betul ya, isilah waktu Anda dengan hal-hal lain yang lebih positif daripada melihat berita kayak gitu. Oke, ya ini kita dapat berita bagus ya. Kita sure. udah memberi nama podcast kita ya. Oh iya, yes, we have a name now. Iya, bisa diomongkan nggak? Apa sekarang? Namanya apa, Bin? Oke, supaya nggak salah ya. Nama nama podcast kita adalah Surat Kecil Podcast. Wah, Surat Kecil. Wow, ya itu betul. Surat Kecil Podcast. Betul kan, Zab? Please don't make it. Gak pesan kecil lah. Betul. Oh iya, pesan kecil. Sorry. Nama siapa ya? Oke lah. Iya. Pesan kecil podcast gitu ya. Oke. Nama jadi kan memang podcast kita kan tujuan utama kita kan kayak kayak sharing gitu kan ya. Pokoknya kita asal cerita, kita asal ngomong, yang penting ada intinya lah ya, yang bisa mungkin dipetik gitu. Oke. Kita langsung aja ke topik episode 2 ini. Episode 2 ini kita ada topik yaitu consumptive behavior atau kebiasaan yang konsumtif gitu. Jadi kalau menurut kamu sendiri konsumtif itu gimana, Bintoro? Oke, setelah hidup 23 tahun ini ya teman-teman. Menurutku definisi konsumtif bagiku itu adalah membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlukan, membeli sesuatu yang sesuatu yang kita inginkan dalam jumlah yang tidak wajar. Nah, itu menurutku sih itu definisinya kayak gitu. Tidak wajar. Is it like? Ya, enggak apa-apa, itu kan persepsi orang-orang kan. Ya, tidak persepsi kamu. Persepsi kamu gitu kan enggak apa-apa. Ya, oke. Ya, kalau aku sendiri sih konsumtif itu ya sesuai namanya ya, berarti mengkonsumsi gitu kan. Nah, tapi kan kenapa konsumtif itu bisa dapet apa ya, kayak image jelek gitu ya. Kalau kita lihat KBBI sendiri kan konsumtif kan artinya bersifat konsumsi. Jadi kayak ya kamu tuh menggunakan atau mengkonsumsi barang itu gitu loh. Nah, itu kan ini bersifat konsumsi ya. Nah, tapi kenapa kok kita atau kata-kata konsumtif ini dapat bad image? Ya gimana ya? Kayak orang-orang tuh sudah menggunakan kata-kata konsumtif itu sebagai mengkonsumsi sesuatu yang memang tidak urgent atau tidak penting.
ya nggak gitu. Jadi memang Iya, ya hampir sama betul. gitu sama kamu. Betul sekali. Kayak apa ya? Kok rasanya seharusnya Kayak kan nggak usah dapat bad image itu sebenarnya nggak apa-apa sih gitu. betul, betul. Tapi ya kan namanya dalam kehidupan gitu, bermanusia gitu ya. Maksudnya pasti ada labeling-labeling gitu loh. Ya. Jadi kayak labeling itu kan memudahkan apa orang untuk membranding sesuatu. Nah, makanya konsumtif ini unfortunately jadi apa branding yang jelek gitu loh. Ketika ketika kamu dicap oh kamu ini orang konsumtif gitu. Ya berarti selamat Anda mendapatkan brand yang jelek dalam diri Anda gitu. Oke. Gitu. Kalau kamu sendiri konsumtif nggak, Bin? Nah, ini fun fact ya. Why? Jadi setelah aku menelaah gitu ya hidupku dengan otakku yang minimalis gitu ya, aku itu ternyata itu konsumtif, Sep. Wow. Aku itu ternyata oke. orang yang cukup konsumtif. Itu nyadarnya kapan ya? Dan menariknya adalah waktu baru-baru ini sih. I mean setelah setahun bekerja, setelah punya ya I have my own money. Ya dan melihat ke belakang kayak oh iya ya saya cukup konsumtif gitu. Jadi jadi kayak gitu. Nah, konsumtifnya itu tapi gini teman-teman, apa? Mungkin ada yang sama kayak aku ya. Jadi aku itu tipe orang yang kayak gimana ya bilangnya? Lebih baik aku menyiapkan sekarang. Lebih baik aku ada barangnya dulu. Perkara nanti nggak dipakai itu belakangan. Ya. Nah, jadi dari prinsip yang kayak gitu itu kan sebetulnya salah. Yang harusnya benar itu kamu maksimalin dulu apa yang ada. Kalau perlu baru beli something new gitu kan. Nah, aku ini enggak gitu loh. Aku ini tipe yang kayak kayaknya kita butuh ini deh. Ya udah aku beli aja sekarang gitu loh. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat ternyata nggak dipakai gitu loh. Nah itu kan berarti kan konsumtif ya. Jadi nggak kepake barangnya atau barang itu tidak bisa memberikan hasil yang kita harapkan dari awal. Nah ternyata setelah berkaca baru-baru ini oh ya aku cukup konsumtif. Iya. Oke. Jadi kayak gitu. How about you, Sir? Tell us. How about you? Sebelum masuk ke diriku ya. Oke, jadi aku sama Bintoro ini sebenarnya kenal tuh memang baru pas SMA, baru selesai SMA loh. Jadi pas masuk kuliah. College. Gitu. Jadi sebelum kuliah itu kita sama sekali nggak kenal gitu loh. Nah, setelah aku lama-lama mengenal ya lebih dalam gitu ya. Ya orang pacaran aja ya lebih dalam. Cuma ya intinya gitulah, kita kan bersahabat gitu kan. Nah, terus kayak saya tuh apa ya? Kalau kata-katanya Bintoro tadi menelaah ya. Memang sih, ya memang hidup lu itu konsumtif bro. Ya kayak gitu. Ya, oke lah. Jadi kalau misalnya nyeritain aku ya, dibilang konsumtif itu enggak sih, enggak. Ya Bintoro tahu sendiri lah, gitu. Jadi he has his own breaks. He has his own breaks to make him stop from buying things. Oke. Ya nanti aku ceritain juga gitu loh kayak kenapa aku bisa dibilang gak konsumtif gitu. Oke. Ya jadi sebenarnya awal mula kehidupanku tidak konsumtif itu ya pasti apa ya kayak didikan orang tua lah gitu ya. Jadi kayak mulai dari aku nggak tahu ya pokoknya mulai dari kecil lah gitu kayak aku udah diajarin kayak value uang gitu loh kayak mau beli ini nggak mahal gitu maksudnya kayak ya aku kembali mikir kayak nanti kalau kita punya anak terus anak kita diomongi mahal barang ini mahal dan tidak kayak ya mereka kan masih kecil ya mereka belum tahu gitu tapi akhirnya kayak aku tahu sendiri gitu loh. Iya betul. Jadi karena kayak memang mungkin lah ya apa kayak keluarga kita memang dapat berkat gitu ya terus habis itu disuruh belanja gitu kayak
itu loh Yes. belanja snack atau minuman apa. Ya aku pernah sih kayak nolak gitu kayak nggak usah kayak gitu. Itu pas aku kecil ya. Aku sampai kayak ingat-ingat sendiri kayak Iya. ya buat apa aku kayak gitu. Maksudnya kan ini kan tawaran kayak hadiah gitu kayak kado gitu kan kayak gitu. Betul. Tapi Offering. karena dari sana itu akhirnya aku nggak konsumtif gitu. Terus juga ya gimana ya? Aku tuh dari dulu juga nggak pernah kayak fully megang uangku sendiri gitu. Jadi kayak Nah, ini. Ada manajer investasi, iya, jadi kan teman-teman. akhirnya kan kayak kalau kamu mau membeli sesuatu atau membeli apa-apa ya kamu harus kayak ya persetujuan orang tua lah gitu loh. Nah itu yang tadi katanya Betul, apa betul. rem kayak gitu. Jadi Yes, kalau dianggap yes, his own sekarang ya, breaks. kalau sekarang sih kayak ya kan sudah berpenghasilan sendiri gitu. Ya saya mungkin aku kalau dibilang konsumtif mungkin dibilang makanan sih gitu. Karena kan ini ya kita ada di pandemi ya. Terus kalau kita mau keliling-keliling ya nggak bisa. Ya. Kita akhirnya keliling di Grab. Wah, kalau kita sebut merek ya GoFood atau GoFood supaya adil gitu kan. Nah, di aplikasi-aplikasi itu kan ya akhirnya scrolling kan ya. Akhirnya karena alasannya nggak pernah ngelencer Yes. itu, nggak ada uang buat apa uang yang disisihkan untuk ngelencer nggak ada, ya disisihkan untuk makanan. Ya mungkin dibilang konsumtif di makanan ya, ya gua kayak gitu. Itu konsumtif gue. Bisa. Gitu. Bisa. Kalau Bintaro sendiri ya? Ya ngomong soal konsumtif itu jadi ini fun fact teman-teman ya. Ini Yeah. adalah fun fact yang luar biasa ya kan. Nah, jadi waktu kuliah itu kita itu mau ikut lomba film. Ya kan? Mau ikut lomba film. Nah, kita itu sudah beberapa kali ikut. Maksudnya udah ini yang kedua. Yeah, true. Gitu kan. Yang pertama kita pakai gear apa adanya. Nah, ini adalah konsumtif saya yang paling besar kalau saya pikirkan true. gitu ya. Aku itu bilang ke ZB sama temanku satu lagi gitu ya, ke timku gitu. Gimana? Mau beli atau enggak ini kamera ini? Wow. Oke. Mau beli atau enggak? Dan at the time itu budgetnya cukup besar gitu loh. Even for me itu cukup besar gitu loh for me. Dan tanpa babibu langsung aku beli cekrek gitu. And now I just put that stuff inside my bag. dan jarang banget aku pakai gitu. Nah, ya itu one of the bad things gitu ya. Maksudnya kalau ngomong konsumtif itu kayak bisa seburuk itu loh. Ya. Masalahnya kan kayak gini kan. Masalahnya ya sebenarnya dibilang konsumtif sih sebenarnya enggak gitu. Kan kita kan awalnya memang ada plan gitu loh. Maksudnya kalau kamu buat apa? Pakai juga. Kalau kamu beli kamera itu sendiri gitu. Kamu kan rencana apa ya kayak misalnya kayak foto apa namanya? Foto hunting ya? Apa namanya? Food photographer. Mau punya portfolio lah gitulah, intinya. gitu. Intinya gitu. Terus sekarang itu apa gitu. kabar ya? Masih itu kalau kata orang alasan yang klise masih research. Masih research. Ya. Oke. Padahal progresnya masih belum jalan. Iya, jadi kan memang tujuan awal kita konsumtif sebenarnya bagus-bagus ya kalau dipikir ulang. Iya, Jadi betul. kayak misalnya apa ya? Penyebabnya. Jadi kayak misalnya ada keinginan gitu kan dari dalam diri kita. Misalnya ya aku sendiri deh. Yes. Ya, aku juga awalnya kayak pengen beli itu macem-macem gitu loh. Kayak siapa sih HP yang nggak mau iPhone ya kan? Itu kan ya. Itu juga konsumtif sih. Kalau maksudnya bagiku sendiri kan kayak iPhone itu punya apa ya? Yang paling utama itu adalah kamera gitu. Kamera, ya fitur kameranya lah gitu loh. Kalau Anda pengguna iPhone dan Anda juga pengguna Android,
pasti tahu lah bedanya. Maksudnya ya waktu itu kan tujuan utamanya itu adalah ya bermain di videografi Konten. dan ya buat content creator. Maksudnya kan Ya. bisa jadikan benar-benar literally fungsi HP smartphone adalah 2 in 1 atau ya berapa in 1 gitu kan bisa dipakai gitu. Ya asalnya Betul, tujuannya betul, itu. Cuma betul. kan ya akhirnya setelah ditelaah ulang gitu. Ya banyak sebenarnya HP yang Gimana? ya Oke juga. under 7 lah. Di bawah 7 juta itu sebenarnya sekarang banyak sih, apalagi yang brand-brand ya yang terkenal lah gitu. Yang terkenal di Indonesia Soai. ini yang hijau, biru, kuning. Kuning. Ya kuning ada, oranye, hijau, biru, kuning, oranye gitu. Itu semua tuh ya kameranya udah oke. Ya gitu. Nah, itu sebenarnya kan tujuan utamanya kan bagus kan kayak ya kita mau berkreativitas gitu. Kita mau berkreasi, kita mau menunjukkan kreativitas kita gitu. Cuma kan Betul. kenapa timbul kata-kata konstruktif ya kembali lagi ke awal itu yang Bintoro tadi bilang gitu. Ya perlu sekarang dah gitu. Iya, I mean sebenarnya kan penyebabnya itu baik gitu loh. Sebetulnya kan kita ketika kita pengen beli sesuatu itu pasti punya apa ya? Kita itu kayak punya gambaran yang cukup baik lah. Misalkan kayak HP tadi dalam kasusnya ZB itu HP harapannya kan pengen buat berkarya, atau aku juga tadi soal kamera pengennya kan juga berkarya atau apapun lah. Misalkan kayak kalian beli baju, pengen beli apa, misal baju itu bisa bilang kayak, oh aku kalau keluar bajunya itu aja, makanya aku harus beli baju baru dan segala macamnya. Intinya tuh pasti penyebabnya itu baik gitu loh. Cuman yang aku sadar ya Sep ya, kita itu kayak kurang memikirkan, maksudnya kurang banyak merenungkan ulang gitu loh. Jadi maksudnya itu kita tuh cuma kayak iya kayak apa ya, kayak cuma jangka pendek gitu, kayak oh ya aku butuh kamera, aku mau berkarya titik gitu loh. Tapi kayak kita tuh mungkin karena belum maksudnya masih belum bisa kapasitasnya belum sampai berpikir seperti itu, makanya tuh jadinya itu malah ditaruh aja gitu loh. Nggak maksimal, dalam artian nggak maksimal dan tidak sesuai harapan yang awal tadi itu sih. Itu penyebab konsumtif itu kayak gitu kayaknya ya. Iya, dan harapan awal kita selalu ada alasan seperti ini, alasannya. Ya, aku nggak tahu juga kalau kalian di luar sana juga beralasan seperti itu ya. Alasannya itu selalu sama, yaitu kalau saya tidak beli ini gitu, saya tidak bisa. Ya, itu bener banget sih. Itu kayak itu yang bener-bener aku pelajari sekarang gitu loh. Kayak aku bener-bener mulai mikir ini. Kalau dulu kan pola pikir kan yang penting ada alatnya dulu, kalau nggak dipakai belakangan. Tapi enggak, sekarang itu tak balik gitu loh. Oke, aku bisa semaksimal apa ya sekarang ya. Maksudnya kan kalau ngomong soal kayak kebutuhan kayak fotografi gitu. Ya sebenarnya ketemu lagi nggak batasannya? Ya ketemu lagi, walaupun aku sudah punya misalkan kamera dan lensa yang proper sekarang. Tapi kok dicari-cari itu ya pasti ada kayak, oh kok rasanya butuh lensa baru gitu. Nah, sedangkan lensa baru itu kan mahal juga gitu loh. Nah dan tapi sekarang itu tak balik gitu loh pola pikirnya, kayak oke, dengan apa yang aku punya bisa maksimal seberapa. Terus juga aku juga riset kan. Akhirnya lebih banyak kayak mencari tahu. Jadi mungkin kalau kalian mau apa ya, kayak ngilangin konsumtif itu lo harus lebih banyak cari tahu sih. Cari tahu dulu bener-bener. Kayak renungkan ya Seb ya, kayak direnungin. Sungguhan butuh atau enggak, atau sungguhan kamu mau nerusin atau enggak, atau itu cuman hype sesaat. True. Itu juga bisa. Oke, tadi kan kita udah bahas kayak masalah tadi kan, kayak masalah tadi itu cuma bisanya itu dihubungkan sama barang-barang mahal itu, teknologi gitu. Nah, gadget, teknologi. Tapi kan konsumtif itu sebenarnya datang dari berbagai macam hal. Salah satunya ya, betul. Ya kayak tadi aku bilang makanan gitu. Terus kemudian apa? Ya, aku nggak bisa bilang ini cuma cewek doang sih, cowok. Temanku sendiri juga ada sih.
Ya, For sure. kalau kamu bisa nebak yaitu fashion, ya kan? Nah, kalau fashion kan oke. itu nggak ada Ya, tujuan fashion. jangka panjang nggak sih? Sebenarnya ya dan kalau menurutku ya dan tidak sih. Kalau kalau tidaknya itu nggak ada tujuannya, ya semua orang butuh pakaian lah ya. Semua Ya, orang pasti butuh mengikuti perkembangan zaman dan fashionnya gitu loh. ya, Tapi ianya ya ada tujuannya itu ya apa ya buat kamu looks good aja sih. Jangan over lah. Mungkin itu sih Zep kalau kalau menurutku. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi memang sebenarnya apa ya kayak ya banyak dari mayoritas temanku itu yang kalau misalnya memang belanja baju gitu. Aku nggak tahu ya bagi kalian yang menonton gitu, teman saya terutama teman kita itu kalau ada acara selalu beli baju baru. Kamu tahu gak? Siapa anak ini tahu gak? Apakah nggak mau nebak wis aku tak diem aja. Yes, pokoknya gitulah. Pokoknya kamu tuh. tahu harusnya anaknya. Pokoknya dia literally kayak ada acara Oke, baru dia harusnya beli baju baru atau celana baru gitu intinya. Nah itu kan kayak ya mungkin purpose-nya dia kayak I wanna look good gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Ya. Cuma ya entahlah. Kurang Iya. bijak. Mungkin kurang Iya, bijak. soalnya apalagi kan ya setelah acara itu emang bajunya nggak mau bawa pakai lagi gitu. Pakai kan? Nah, bayangkan Iya, misalnya pasti, dalam 1 bulan itu kamu punya 10 acara gitu ya. Wow. Terus 10 clothes 10 man. ini at least ya nggak tahu ya. Kayak aku kan ya kalau beli baju ya mikir ya. At least kalau misalnya baju pesta itu bukan baju pesta sih kayak ya gitulah semi formal lah. Satu set ya. Maksudnya celana baju Ya, mungkin. kalau kita ngomong lagi ya mungkin baju doang kan celana nggak seberapa kelihatan gitu ya. Oke, just close. Oke, Kalau berapa? baju ya nggak tahu ya. Aku bukan orang-orang yang shopaholic juga. Tapi aku pernah masuk sih kayak H&M gitu atau Zara at least. Oh no, H&M. Ya. Itu pasti Pricey itu loh. di antara 300 pasti dan. Ya, 300 Iya, kita you're kalikan right, 10 you're right. tadi Betul. 3 juta, Bro. Ya mungkin anggapannya orang-orang kayak gini. Ya kan bajunya aku simpan gitu ya. Aku simpan gitu. Nah, tapi apakah Ya, betul. nggak mikir kalau budayanya gitu ya? Ya acara baru lagi, baju baru lagi. Iya. Tapi memang apa ya? Memang banyak sih orang-orang yang kayak gitu. Dan biasanya itu ya aku mungkin kita nggak bisa ngomong yang kayak gimana ya soalnya itu konsumtifnya kita itu beda. Kalau aku itu kan di ya teknologi gitu ya, maksudnya kayak gadget I love that stuff gitu loh. CB juga mungkin juga teknologi. Tapi ya memang sih kalau kita ngeliat baju itu kayak aneh banget deh. Tapi juga berlaku sebaliknya sih. Kalau misalkan dia yang lihat kita, astaga, gadget banget sih. Kan itu pasti bisa dipakai terus gitu. Jadi ya gimana ya? Ya nggak bisa ngomong. Ya pokoknya perlu meninjau ulang aja sih. Maksudnya bener nggak sih aku sebutuh itu nggak sih? Dalam hal apapun. Maksudnya baju baru ini betul nggak sih? Apakah aku setiap kali event baru perlu baju gitu? Atau setiap kali misalkan hangout gitu. Bisa hangout perlu di kafe baru misalkan kalau ada yang konsumtifnya makanan misalkan perlu gak sih aku itu pergi itu mesti ke tempat baru yang viral yang apa gitu yang itu benar-benar mungkin perlu dipikirkan ulang sih. Berarti sebenarnya ya kita dari tadi kan bicara ya kayak misalnya konsumtif ini sesuatu yang salah gitu kan ya sesuai image-nya sendiri itu kan kayak buruk gitu loh. Berarti sebenarnya ya nggak buruk-buruk amat gak sih maksudnya? Kalau kita bilang konsumtif itu salah ya nggak bisa sih. Iya, ya bukan soal salah atau benar sih, lebih ke arah
gimana kalian mengendalikannya. Maksudnya kan setiap kita itu pasti punya keinginan lah, pastilah. Ya. Amin. Ya nama hidup itu pasti punya keinginan gitu loh. Tapi yang paling penting ya itu tadi kita itu yang punya kendali loh buat kita nurutin atau enggak gitu loh. Maksudnya kayak aku pun kan sebenarnya aku yang punya akses kan untuk apakah aku akan menggesek ini untuk kamera itu gitu kan. Iya. Kalau nggak tak gesek kan pada akhirnya ya sudah gitu loh, nggak akan kebeli gitu kan. Atau sama kayak kasusnya baju tadi gitu kan, apakah aku harus melangkahkan kakiku ke toko baju gitu kan. No, I mean maksudnya itu kan decision kita gitu loh. Jadi jadi ya nggak salah. Maksudnya nuruti keinginan itu nggak salah, asal make sure aja dalam porsi yang pas. Karena ya kita pun loh juga seneng kok ketika keinginannya kita dituruti ya kan. Maksudnya kan ketika kita bisa beli atau kita itu kan juga bentuk apresiasi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya enggak salah, enggak apa-apa. Tapi akan lebih bijak kalau misalkan ya dalam porsi yang pas. Kan segala sesuatu itu kan harus pas ya. Kalau terlalu berlebihan enggak baik, terlalu berkekurangan juga enggak baik. Lebih ke arah situ. Jadi bukan benar salah, tapi gimana kamu kontrol keinginanmu untuk konsumtif itu. Kalau masalah kontrol nih aku juga sering mikir kayak misalnya ya biasalah kayak episode pertama kali ini kita bahas hate comment ya. Nah ya pasti kan kayak banyak lah zaman sekarang, kita kan punya sosial media gitu. Banyak lah sekarang orang-orang kaya yang at least kayak ya show off ya. Mungkin mereka bilang bukan show off gitu. Betul. Cuma ya bagiku sendiri it's not itu bukan konsumtif. Ya kan? Karena ya betul. Mereka mampu gitu loh. Nah, yes, karena mereka bisa. Jadi kalau dipikir sekali lagi kayak misalnya ada orang kayak ini boros ini orang-orang kok boros kayak gini gitu. Ya, aku mikir lagi sih kayak ya dia bisa beli misalnya sepatu yang harga 500 ribuan gitu. Cuma betul. Mereka mampu juga sih kalau misalnya beli yang harganya 5 juta. Ya enggak? Ya, kalau misalnya aku sendiri ya disuruh mikir harga apa ya sepatu yang at least yang nggak tahu, aku nggak hobi sepatu sih. Kalau Bintoro ya yang hobi sepatu yang harganya at least wow gitu. Apa yang lagi hype apa? Aku kurang tahu itu juga. itu juga fun fact teman-teman. Jadi ada momen dimana aku tuh jalan sama mereka. Dan ya at that time ada sepatu yang aku pengen gitu loh. Really, I do want that shoe so bad gitu loh. Itu sepatu yang aku pengen banget dari SMP dan dia keluar model lagi gitu kan. Ya dan I think you remember that time. Nah, kita lihat gitu ya, lihat ke tokonya gitu. Waduh bagus ya, sangat bagus gitu. Tapi ini yang menarik. Apa yang crossing di pikiranku saat itu adalah setelah aku punya ini apa? What next gitu loh. I mean, I'm happy when I have it. Tapi kan kita juga lagi di masa pandemi kan, yang which is kita nggak bisa keluar banyak-banyak gitu loh. So ya ketika kalau waktu itu aku jadi beli, maybe I will regret it at the time. Maksudnya aku akan nyesel gitu kayak senangnya seminggu, tapi kayak misalnya astaga what I am thinking. Sebenarnya waktu kalau kamu gak jadi beli itu yang apa ya? Yang menyesal tuh gak cuma kamu doang mungkin. Ya kita nyesel gitu, yang teman-teman kamu gitu. Kita gak jadi ngehujat kamu gitu. ya gimana ya. Jadi literally waktu itu Bintoro tuh masuk ya ke toko itu. Kita semua itu di depan. Kita ada berapa orang itu? 1, 2, 3, 4, 5 termasuk Bintoro ya. 6. Kita berenam. Kita berenam gak sih? Berenam ya? 5. Wait, let me count. Berlima kan termasuk ya kita berdua ini termasuk 5 gitu ya. Bintoro doang yang masuk.
Kita literally di luar tokonya gitu kayak nunggu. Kita bahkan ngomong nih, Yes. lihat beli atau enggak. Nah, ya, kalau, Ya, kalau ya, dia ya, ya. apa Ya, memang apa ya? mampu ya terserah kan gitu. Cuma kan kita ya pikir lagi kan. Nah, ini balik lagi ke konteks yang tadi ZB cerita barusan. Yang ZB cerita tadi. Jadi banyak orang itu merasa julid gitu loh. Ketika ada orang yang bukan memamerkan. Itu sebenarnya bukan pamer sih. Apa ya? Iya. Tapi ya mereka punya, ya sama kayak kita gitu loh. Ketika kita punya sesuatu, ya kan kita pastilah 1-2 kita itu posting gitu loh di sosial media. Nah itu apakah kita niatannya pamer? Yeah. Kan tidak. Maksudnya ya karena itu yang kita punya adalah itu kondisi, maksudnya bajunya, fashion atau apanya. Tapi ketika kita itu sering julid gitu loh, karena merasa bahwa kita itu tidak mampu beli hal itu. Yeah. Dan kita tuh merasa bahwa kalau beli hal itu kayak sesuatu yang kayak buat apa uang sebanyak itu? Ya karena karena kita tidak di posisinya mereka, teman-teman. Coba kalau kita di posisinya mereka, pasti kan kita juga beli hal yang buat kita nyaman kan. I mean ya ada harga, ada kenyamanan gitu loh. Pasti itu berbanding lurus gitu loh. Jadi sebenarnya itu mereka itu bukan pamer, tapi ya karena mereka gaya hidupnya di situ. Yeah. Gitu loh. Dan dan aku percaya, ya aku berdoa lah buat kalian semua. Maksudnya kita bakal sama-sama di level itu. Amin. Tapi yang perlu iyalah. Tapi yang perlu dirubah itu pemikiran kita ini loh, yang bilang yang kita harus stop bilang kalau mereka itu pamer, kalau mereka itu show off kekayaan. Ya pertanyaannya loh, mereka itu gaya hidupnya mereka gitu loh. Itu gaya hidupnya mereka. Kalau dibalik pun sebenarnya juga kita sama. Kalau misalkan kita katakanlah suka foto-foto makanan gitu kan, ya bisa aja loh ada orang yang standar sosialnya di bawah kita, yang kelas sosial di bawah kita itu bisa ngerasa kok orang ini pamer terus ya. Ayo sekarang gimana kalau kayak gitu, kan kita harus fair kan. Ayo kan berarti kita sama aja. Nah makanya yang perlu dirubah itu bukan pandangan kita tentang julidnya itu loh. Karena itu mereka bukan pamer, tapi ya gaya hidupnya mereka di titik itu. Dan kita pun pasti sama kok ketika nanti kita naik status sosialnya penghasilan, juga. naik kelas, iya status sosial. Pasti pasti tak tunggu, pasti kalian juga akan sama gitu loh. Nah, dia kan juga lebih ke arah situ juga sih. ya. Jadi kan kamu kayak ya itu bukan show off, tapi ya dia upload karena ya itu miliknya dia. Ya, mungkin kata yang lebih ya. tepat adalah sosial media itu punya tabs atau punya section yang bernama profile. So itu sebenarnya hanya kayak galerinya dia gitu. Kayak this is who I am gitu. Jadi kayak cuma nunjukin ini aku. Terus ini momen-momenku gitu. Betul ini momen-momen yang aku punya gitu. Yes, maksudnya ya selama hidup gue di dunia ini gitu loh. Kan lebih ke arah gitu. Nah, aku juga keinget satu sih dari omonganmu juga. Ya ini kayak sekedar klip yang lewat gitu. Ya Bang Coki Pardede. Nah dia tuh kayak tahu juga kayak ada di podcast mana gitu. Dia tuh kayak literally ada quotes yang bagiku bagus sih. Kayak ya kamu mau nyinyirin orang kaya tuh kenapa gitu. Bisa dikatakan gitu kayak kamu tuh kenapa nyinyir gitu. Ya itu kan kehidupannya mereka ya. Ya itu dia mereka yang ngurus sendiri kehidupannya. Ya kamu urus kehidupan lu sendiri gitu. Ya betul. Buat apa kamu kayak nyinyir terus, tapi ya gimana nyinyir doang gitu kayak you do nothing to yourself. Only bisa diomongin kayak pleasure sementara gitu. Kayak misalnya ya kembali lagi ke episode pertama kayak kamu ngehujat orang, kamu suka gitu. Kamu senang, tapi kan itu literally sementara. Akhirnya kamu pengen menyenangkan dirimu lagi ini dengan ya ngehujat terus gitu. Tapi kan ya ngehujat orang. Bagaimana kalau enggak we improve ourselves gitu.
banyak sih kayak karya-karya di luar sana betul. yang mungkin jadi apa ya? Ya kita nggak usah jauh-jauh lah. Aku kayak look back to YouTube 2014 di mana YouTuber sekarang yang terkenal kayak Agung Hapsah, terus Skinny Fabs, terus Reza Arab, terus ada juga Chandra Liao. Ya, kalian Skinny. coba deh. Chandra, ya. Coba deh lihat kayak karya-karyanya dia di awal-awal tahun. Dia apakah bisa dibilang punya gadget-gadget yang unggul? Ya enggak dong gitu. Nah, apalagi kayak Skinny Fabs juga di episode terakhir, bukan episode terakhir sih kayak Skinny Indonesia kah? Atau iya, Skinny Fabs? Skinny Fabs yang Skinny Indonesia yang terus bahasa Inggris beda, ya? yang English. Okay. I'm sorry, I was wrong. Yeah. I forgot, but they got Skinny the Indonesia. same name. Okay, I'm sorry. Yeah, Skinny Indonesia. Aku gak tahu kapan Skinny Fabs mulai berkarya, tapi yang aku maksud dari awal adalah Skinny Indonesian. Gitu. Kembali ke pembicaraan kita. Ya, jadi maksudnya ya mereka juga ngomong kayak mereka itu syuting asalnya di kayak halaman belakang rumah gitu ya, literally kayak rumahnya mereka juga nunjukin kayak kapal pecah gitu. Tapi kan ya apa yang membedakan dari orang-orang yang cuma nyinyir doang adalah they start doing something. Oke. Mereka mulai gitu. Yes, jadi, betul sekali. Betul. Dari sana mungkin ketika kita berkarya juga ya pasti ada lah kalau memang itu sudah jalannya ya, yang diatur sama Tuhan ya. Ya lu makan lah dari sana gitu pokoknya. Gitu. Iya. Kalau hubungannya apa sama yang konsumtif tadi? Hubungannya itu adalah apa yang kita lihat di sosial media mereka sekarang itu hasil kerja keras mereka loh. Jadi kita tuh nggak bisa kayak cuma mencela, cuma bilang oh itu konsumtif banget sih. Itu kan mending uangnya dibuat charity. Itu uangnya mending loh. Sebentar. Mereka di titik itu bukan karena nganggur loh. Mereka tuh benar-benar kerja keras loh. Bahkan fun fact kayak yang biasanya salah satu yang dicap untuk suka pamer kekayaan itu kan Raffi Ahmad gitu ya. Nah, kalau kalian tahu Raffi Ahmad itu sebelum seterkenal sekarang dan sebesar sekarang, maksudnya hartanya kayak gitu, itu benar-benar kerja keras banget gitu loh. Waktu zamannya syuting, waktu zamannya TV masih besar ya, dia itu bisa kayak banyak tapping, banyak apa gitu. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun gitu loh. Jadi daripada kalian sibuk nyinyirin mereka, ya ayo do something, karena mereka pun itu hasil kerjanya mereka dan sah-sah saja dong buat mereka untuk mereka upload atau mereka mengapresiasi apa yang mereka punya, atau mungkin mereka sharing di sosial media. Kan upload itu kan nggak selalu pamer kan, tapi kan juga bisa sharing something, mereka mau ngomong sesuatu dari postingan mereka kayak gitu sih. Ya gitu sih. Jadi itu mungkin konsumtif ya. Konsumtif itu memang ya gimana ya, aku nggak bisa ngomong ini konsumtif, ini tidak konsumtif, ini tidak konsumtif, ini konsumtif, ya nggak bisa ngomong gitu. Jadi kembali lagi lah, ayo kita berperspektif berperspektif yang punya lebih sehat gitu. Ya betul. Ada lagi Bintoro mungkin nambahin? Jadi ya mungkin closure ya, kayak kesimpulan dari apa yang kita udah bahas hari ini gitu kan. Jadi supaya kalian enak dengernya, recapnya enak gitu ya. Ya aku harap kalian nggak langsung skip di part ini ya teman-teman ya. Tapi dengarkan setiap pembicaraan. Intinya konsumtif itu pasti ada dalam segala hal. Bisa ngomong soal gadget, fashion, makanan, ya semua ya kan. Karena konsumtif itu kan keinginan pribadi gitu ya. Jadi bisa ada di mana aja. Nah, konsumtif itu bukan soal benar atau salah,
tapi bagaimana kita mengontrolnya. Gak apa-apa kok kamu beli sesuatu yang kamu inginkan, it's okay, that's fine. Tapi yang perlu kamu make sure beneran apakah ini bener-bener punya value buat kamu nggak sih ke depan. Jangan sampai ketika kita, apalagi kalau itu barang yang benar-benar mahal gitu loh. Kalau mungkin kalau makanan snack ya just buy it lah ya kan. Tapi kalau misalkan kayak sesuatu yang mahal, you need to make sure apakah planning awalku ini beneran mau tak laksanakan atau ini cuma hype sesaat kayak gitu. Terus yang terakhir tadi yang barusan kita ceritanya terakhir tadi, lebih baik kita stop bashing other people yang mereka kesannya itu kayak pamer kekayaan atau buang-buang uang dengan harta mereka gitu. Karena ya itu achievement mereka gitu loh, itu hasil kerja keras mereka bertahun-tahun. Jadi daripada kamu komen hal yang buruk soal mereka, ya let's start doing something supaya at the end of the day kamu di titik mereka, kamu di titik itu dan ya kamu tahu bahwa kamu nggak menyesal gitu loh, karena kamu nggak habisin waktu untuk nyinyirin mereka gitu loh, tapi kamu habisin waktu untuk ya kamu bangun hidupmu sendiri kayak gitu. Dan ya yang last but not least, jangan mereka bukan pamer kekayaan. Jadi iya dong, mereka bukan pamer kekayaan, mereka cuman share apa yang jadi pencapaian hidup mereka. Jadi ingat tuh, kalau itu perspektif yang kita harus punya perspektif yang benar supaya apa, supaya kita itu nggak negatif itu dalam hidup. Jadi diubah aja lah ya, kayak jadiin motivasi kayak. Ya udahlah. Someday I will be there. Betul. Ya jangan ngomong doang, tapi ya jalan gitu. Ya, you do something. Someday I will be there. Okay, but you need to do something. Ya lihat. Intinya kan hidup kan nggak cuma ada mereka, ada juga orang-orang yang di bawah, yang status sosial di bawah kalian. Ya bersyukur gitu loh. Jangan cuma lihat ke atas. Ini lihatlah ke atas untuk memotivasi diri, tapi jangan lupa lihat ke bawah juga untuk bersyukur. Karena ya ada orang-orang yang masih berusaha juga loh, yang di bawah kamu tapi mereka masih berusaha loh. Oke, gitu. Iya mantap bro. Oke lah ya. Oke. Oke ya, sekian dari episode 2 dari pesan kecil podcast ya. Ya, pesan kecil podcast gitu. Jadi pesan kecil podcast ya. Ya, ditunggu konten-konten berikutnya. Kita bakal bahas hal-hal yang menarik, yang terutama menariknya di mata anak muda ya gitu. Dan jangan lupa share share podcast ini juga untuk teman-teman kalian juga di luar sana gitu. Oke. Saya ZB. Oke, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, bye.